Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita sehat semua. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga marilah kita mendoakan apabila ada teman-teman kita, kerabat kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga marilah kita berdoa agar virus pandemi COVID-19 segera berakhir. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, silakan dibuka LKS-nya halaman 37. LKS halaman 37. Di sini kita akan bahas mengenai sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Di sini undang-undang memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintahan. Jadi undang-undang ini di dalamnya terdapat sebuah aturan yang diperlukan oleh sebuah negara termasuk Indonesia, di mana di sini tujuannya untuk mengatur pemerintahan maupun negara, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Berisikan pula dasar dan falsafah serta pandangan hidup bangsa. Sebagai pelajar, kita dan generasi penerus bangsa hendaknya mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang. Jadi di sini kita diajak untuk mempertahankan isi dari pokok-pokok pembukaan dalam Undang-Undang Dasar. Mempertahankan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak hanya dilakukan dengan tidak mengubah. Jadi bukan cuma tidak mengubah isinya, bukan cuma itu saja yang dilakukan, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jadi mewujudkan apa yang diharapkan oleh pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini contoh atau sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memiliki pola pikir dan pola tindakan berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam isi alinea dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya di sini kita harus memiliki pola pikir dan pola tindakan sesuai dengan apa yang diciptakan atau yang terkonsep di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Berikutnya, bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan undang-undang. Kita harus mempunyai tekad untuk menjaga kelestarian dari pembukaan undang-undang itu sendiri, serta menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan undang-undang sebagai landasan dalam melaksanakan demokrasi dan HAM. Artinya apa? Isi dari pembukaan undang-undang tersebut dijadikan sebuah wadah atau landasan atau dasar di dalam melaksanakan sebuah demokrasi atau pemerintahan serta menegakkan HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Kemudian menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan undang-undang sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
di mana di sini di dalam peraturan perundang-undangan itu sebagian isi-isinya diambil dari pembukaan undang-undang, sehingga di dalam pelaksanaan atau di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh melenceng dari pembukaan undang-undang. Kemudian menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan undang-undang sebagai landasan dalam melaksanakan perekonomian nasional. Misalnya di dalam menjalankan atau di dalam membuat sebuah aturan mengenai ekonomi atau perdagangan atau industri dan lain sebagainya, itu tidak boleh melenceng dari undang-undang atau dari pembukaan undang-undang dasar. Kemudian mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Maksudnya gimana? Mengembangkan pola pikir meskipun kita negara yang berbeda-beda, entah itu suku, agama, ras, dan antar golongan, kita meyakini bahwa kita ini merupakan suatu bangsa atau merupakan keluarga besar bangsa Indonesia. Berikutnya, adapun cara operasional, contoh sikap mengembangkan sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar, yaitu yang pertama, pokok pikiran pertama atau persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sikap positif yang dapat kita lakukan sehari-hari antara lain ikut serta melindungi keluarga, teman, masyarakat yang lain dari ancaman teroris, dari ancaman lainnya yang merobohkan persatuan, termasuk juga ketika ada teman kita yang berbeda agama dibully, kita wajib membelanya, bukan malah ikut membuli. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Sikap positif yang hendak kita lakukan misalnya membantu fakir miskin dengan memberikan sandang dan pangan, atau memberikan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa memberikannya, cukup kita mendoakannya saja, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kita menghinanya, itu tidak boleh. Artinya kita diajak untuk berbagi di sini. Berbagi ketika kita punya makanan, kita berbagi. Kita ada rezeki sedikit, kita berbagi. Seperti itu. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Sikap positif untuk mengamalkan pokok pikiran ketiga ini adalah membudayakan musyawarah dalam kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya. Artinya di sini dalam ada suatu permasalahan, kita harus menyelesaikan dengan cara musyawarah, duduk bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya pokok pikiran keempat, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Sikap positif yang dapat kita tunjukkan terhadap pokok pikiran keempat ini adalah memelihara sikap luhur, yaitu bersikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain, berkata santun, dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Jadi dalam pokok pikiran kelima ini diajak untuk membantu orang lain, mempunyai sikap ramah tamah, sopan santun, serta beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan masih banyak contoh yang lainnya sehari-hari dalam kehidupan kita. Baik, seperti biasa, jangan lupa materinya ini dirangkum ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.